Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Fazal Findra dengan NIM 24072104 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 24071107 dan rekan saya sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Tarmizi dengan NIM 24072100. Dengan ini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berbentuk proposal dengan judul pompa air tenaga surya yang akan dibacakan oleh Muhammad Haikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa tenaga surya. Tantangan akses air bersih global. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur listrik di daerah terpencil. Yang kedua, biaya operasional pompa air berbahan bakar fosil yang tinggi dan tidak stabil. Yang ketiga, dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar konvensional. Di sini ada terbagi dua macam. Yang pertama, energi terbarukan. Energi terbarukan sumber daya tak terbatas, mengurangi ketergantungan pada listrik PLN atau BBM. Yang kedua, ekonomi jangka panjang. Ekonomi jangka panjang, biaya operasional hampir nol setelah investasi awal. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja mesin pompa air tenaga surya. Nah, di sini ada beberapa macam cara kerja mesin pompa air tenaga surya. Yang pertama, panel surya. Panel surya diartikan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik DC. Nah, yang kedua, pengontrol. Pengontrol mengatur tegangan dan arus serta mengoptimalkan daya untuk pompa. Yang ketiga, pompa air. Pompa air menerima daya dan mulai memompa air di sumber yang tertentu. Yang keempat, penyimpanan air. Penyimpanan air, pompa disimpan dalam tangki atau reservoir untuk digunakan saat dibutuhkan. Baik, yang selanjutnya jenis-jenis pompa air. Jenis-jenis pompa air tenaga surya diaplikasikan ada beberapa macam. Yang pertama, pompa air sumber sibel digunakan untuk sumur dalam pompa tercelup, ideal untuk ekstraksi air dari kedalaman yang signifikan. Nah, yang kedua, pompa permukaan dipasang di atas tanah, cocok untuk memindahkan air dari sumber dangkal. Yang ketiga, pompa irigasi dirancang untuk kebutuhan pertanian skala besar, seringkali menggunakan pompa sentrifugal berdaya tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan bagi rekan saya yang bernama Abdur Tarmizi. Silakan, Abdur. Baik, saya akan menjelaskan keuntungan utama menggunakan pompa air tenaga surya yang terdiri beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat ekonomi. Yang pertama, nihil biaya bahan bakar, menghilangkan biaya listrik bulanan dan pembelian diesel. Yang kedua, investasi jangka panjang, umur sistem PV panjang hingga 20 tahun ke depan. Yang ketiga, peningkatan nihil tanah, menyediakan akses air yang stabil di lahan pertanian. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat lingkungan. Yang pertama, nol emisi karbon, operasi ramah lingkungan tanpa polusi udara dan udara atau suara. Dan yang kedua, penggunaan sumber daya terbarukan, memanfaatkan energi matahari yang bersih dan berlimpah. Dan manfaat yang ketiga yaitu manfaat operasional. Yang pertama, perawatan minim sistem solid state yang hanya memerlukan pembersihan panel rutin. Yang kedua, keandalan tinggi, beroperasi secara otomatis saat matahari bersinar. Yang ketiga, solusi off sampai grid sempurna untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik. Dan di sini ada berbagai macam faktor, tantangan, dan solusi memastikan keberhasilan pemasangan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Revanza Findra.
Tantangan yang pertama, intensitas cahaya. Produksi air tergantung pada sinar matahari, menyebabkan variasi harian dan musiman. Solusinya adalah menggunakan tangki penyimpanan air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan di malam hari atau di hari mendung. Tantangan yang kedua, penentuan lokasi. Pemasangan panel memerlukan bahan bebas bayangan dan orientasi yang tepat atau menghadap ke utara atau selatan. Solusinya adalah melakukan survei situs profesional dan memastikan pemasangan dilakukan oleh teknisi terlatih. Tantangan yang ketiga, perawatan pompa. Pompa submersible rentan terhadap pasir atau endapan yang dapat merusak mekanismenya. Solusinya adalah instalasi filter yang tepat dan program pembersihan berkala untuk menjaga efisiensi pompa. Perencanaan dan estimasi biaya sistem. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi total investasi awal. Yang pertama, kedalaman sumur, mempengaruhi jenis dan ukuran pompa yang dibutuhkan. Yang kedua, kebutuhan debit air, volume air harian menentukan kepastian panel surya. Faktor yang ketiga, jarak pipa. Jarak pipa mempengaruhi hilangnya tekanan dan kebutuhan daya tambahan. Faktor yang keempat, kualitas komponen. Panel pompa dan kontroler bersertifikasi dapat menjamin keandalan. Berikutnya, potensi masa depan dan inovasi. Teknologi pompa air tenaga surya terus berkembang pesat. Integrasi penyimpanan baterai memungkinkan pepompaan air 24 jam sehari, mengatasi tantangan produksi di malam hari atau hari berawan. Pemantauan jarak jauh atau load, sensor dan konektivitas untuk memantau performa, mendeteksi masalah dan mengoptimalkan efisiensi dari jarak jauh. Meter pompa efisiensi tinggi, pengembangan motor atau DC brushless dan teknologi MPPT atau maximum power point tracking yang lebih baik memaksimalkan output air. Dan kesimpulan dari makalah yang kami buat adalah kemandirian energi. Pompa surya menawarkan solusi mandiri energi yang menghilangkan biaya operasional rutin. Dampak positifnya mendukung pertanian, peternakan, dan penyediaan air minum bagi komunitas terpencil secara berkelanjutan. Yang ketiga, investasi jangka panjang, sebuah keputusan cerdas yang memberikan keandalan air selama puluhan tahun. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Bapak. Dengan ini kami akhiri presentasi kami yang yang berjudul pompa air tenaga surya. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.